Jadi kalau berdasarkan perspektif historis, ya, historical perspektif, rasanya aneh kalau proporsional terbuka itu dinyatakan sebagai inkonstitusional. Saya berpandangan bahwa konstitusi kita tidak mengatur apakah sistem pemilu kita itu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Bahkan kalau saya pakai pendapat yang lebih longgar dari saya, sama sekali tidak mengatur tentang sistem pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sudah lama kita tidak CLBK. Jadi CLBK itu adalah cara lo belajar konstitusi. Jadi ini kita ingin mengomentari soal sistem pemilu, yaitu sistem pemilu proporsional, terbuka atau tertutup. Nah, muncul isu karena ada permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi agar sistem pemilu yang tadinya proporsional terbuka atau open list representation system ya menjadi closed list. Jadi mereka menginginkan pengaju ini atau pemohon ini sistem pemilu yang tertutup. Nah, apa persoalannya ya? Ada dua hal, sobat era sekalian. Kita bicara mengenai yang namanya constitutional question sama technical question. Pertanyaan yang sifatnya konstitusional dan pertanyaan yang sifatnya teknikal. Nanti kita akan tahu apakah menentukan sistem pemilu ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bukan. Oke, coba kita mulai buka dari pasal konstitusi ya. Kita tahu bahwa ihwal pemilu ini diatur di dalam bab 7B pemilihan umum, yaitu pasal 22E. Dan ini perubahan ketiga. Yang relevan adalah ayat 2 dan ayat 3. Serta ayat 4. Tapi kita bacakan semua ya. Pasal 22E ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, sahabat era sekalian, kalau kita ingin menunda pemilu tidak sekali dalam 5 tahun tanpa musabab yang bisa justified, bisa dipertanggungjawabkan, maka itu melanggar konstitusi. Jadi berhentilah bicara tentang penundaan pemilu, itu satu. Yang kedua, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rupanya gara-gara ayat inilah kemudian MK mengatakan keserentakan pemilu itu. Walaupun dalam putusan MK selanjutnya, MK membuat variasi keserentakan pemilu tidak harus dengan pemilu 5 kotak ini. Tapi for the time being, untuk pemilu 2019 dan pemilu 2024, pemilu 5 kotak. Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oke, itu yang ayat 3. Nah, ayat 2. Kemudian ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Nah, ini sebagian pakar hukum tata negara dan pakar politik mengatakan bahwa konstitusi kita itu menganut sistem pemilu proporsional. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Yang keempat
adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Ini juga yang kemudian membuat MK memutuskan bahwa pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang membuat dulu Ketua DPD Osman Sabta akhirnya gagal menjadi calon anggota DPD. Walaupun dia ingin menjadi anggota DPD kembali ketimbang menjadi anggota DPR, padahal dia adalah Ketua Umum Hanura pada waktu itu. Oke. Yang kelima adalah pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional. Jadi satu kesatuan kabupaten, kota, provinsi dan nasional, tetap artinya tidak temporary, tidak setelah hajatan pemilu bubar, dan mandiri. Jadi mandiri itu kata lain dari independen. Tapi independen sama mandiri itu tidak bisa disamakan persis. Karena independen itu lebih pada sebuah sikap. Kalau mandiri itu dari sisi institusinya, ya. Dari sisi institusinya. Jadi dia tidak bagian dari Kementerian Dalam Negeri lagi seperti dulu. Kemudian terakhir ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Dan sudah ada undang-undangnya ya saudara sekalian, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, rupanya salah satu materi dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dipersoalkan, yaitu penerapan sistem proporsional terbuka. Padahal sistem proporsional terbuka ini sudah diterapkan sejak pertama kali setelah adanya perubahan konstitusi ini. Kita jangan lupa ya, perubahan konstitusi ini adalah tahun 2021. Dan pemilu pertama setelah tahun 2021 adalah pemilu 2024. Pemilu 2004 adalah pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pertama kalinya sejak tahun 55. Jadi tahun 55 kita menggunakan proporsional tertutup. Kemudian pada era Orde Baru menggunakan proporsional tertutup, dan juga tahun 1999 kita menggunakan proporsional tertutup. Tapi aspirasi pada waktu itu menghendaki proporsional terbuka, salah satu landasannya adalah agar jangan beli kucing dalam karung. Jadi masyarakat, pemilih, voters itu diberikan kemewahan untuk memilih langsung calonnya. Makanya waktu itu jargon pemilu 2004 itu adalah memilih langsung, pilih langsung. Oke, jadi 2004 itu proporsional terbuka, 2009, 2014 dan terakhir 2019. Jadi dari 5 kali pemilu di era reformasi, 4 diantaranya proporsional terbuka. Dan itu dilakukan setelah adanya perubahan konstitusi. Jadi kalau berdasarkan perspektif historis, ya, historical perspektif, rasanya aneh kalau proporsional terbuka itu dinyatakan sebagai inkonstitusional. Loh, kok sudah dilaksanakan 4 kali bahkan setelah perubahan konstitusi itu sendiri, yaitu perubahan pasal 22E tentang pemilihan umum. Itu satu hal yang harus kita pahami. Nah, soalnya adalah ada keinginan sebagian kekuatan partai politik untuk mendesakkan pemilu sistem proporsional tertutup. Pertanyaannya adalah apakah konstitusi kita mengatur tentang sistem pemilu? Kalau saya bicara tentang perdebatan di antara pakar, misalnya yang pernah diindikasikan Ramlan Surbakti, kemudian juga Fajrul Falah almarhum, mereka cenderung mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu mengarahkan kepada sistem proporsional, ya, sistem proporsional. Karena peserta pemilu adalah partai politik, sistem proporsional. Kalau saya mengatakan tidak demikian. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk membuat sistem lain selain sistem proporsional. Tetapi tidak dalam CLBK kali ini kita memperdebatkannya. Nah, perdebatannya adalah apakah yang dituju itu adalah sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Nah, saya berpandangan bahwa konstitusi kita tidak mengatur apakah sistem pemilu kita itu proporsional terbuka atau proporsional tertutup.
Bahkan kalau saya pakai pendapat yang lebih longgar dari saya, sama sekali tidak mengatur tentang sistem pemilu. Jadi jangankan merujuk pada proporsional tertutup misalnya, sistem pemilu saja tidak diatur. Karena itu, karena dia tidak diatur, maka dalam teori berkonstitusi adalah ini adalah kewenangan legislasi untuk menentukan pilihan sistem pemilunya. Artinya kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini DPR dengan masukan dengan Dewan Perwakilan Daerah ya, kalau ada relevansinya tentu dengan pemilihan anggota DPD misalnya, plus presiden sebagai counterpart dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, mereka lah yang sesungguhnya punya kewenangan untuk menentukan pilihan sistem pemilu apa yang akan diterapkan di Indonesia. Tentu dalam proses pembentukan undang-undang harus partisipatif sesuai dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini saya mengatakan harusnya tidak perlu ada perdebatan di Mahkamah Konstitusi mengenai apakah MK akan memutuskan atau mengganti sistem pemilu ini dari proporsional terbuka ke tertutup sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. MK harusnya menolak. Bahkan kalau kita bicara sesuatu yang lebih ketat, sobat era sekalian, MK bahkan harus menolak legal standing pemohon. Kenapa begitu? Sederhana. Ya, karena yang punya standing bicara tentang sistem pemilu adalah partai politik. Karena partai politiklah yang merupakan peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Bandingkan dengan misalnya gugatan atau permohonan mengenai presidensial threshold yang tidak diterima banyak pihak. Termasuk partai umat misalnya yang pada waktu itu belum terdaftar. Kalau sekarang sudah terdaftar sebagai peserta pemilu mungkin bisa diterima legal standingnya. Jadi bisa dibayangkan sobat era sekalian, kalau misalnya Gatot Nurmantio tidak diterima legal standingnya, kemudian partai umat yang jelas-jelas dirugikan tidak diterima, para anggota DPD tidak diterima dalam konteks pengujian presidensial threshold, yang jelas-jelas sebenarnya itu lebih pada untuk kepentingan rakyat secara langsung. Apalagi kalau kita kaitkan dengan permohonan pengujian tentang sistem pemilu. Jadi harusnya legal standingnya pun tidak bisa diterima. Itu satu. Nah, masalahnya adalah orang kadang mengaitkan antara a technical question dengan a constitutional question. Saya mengatakan dari sisi constitutional issue nggak ada isunya. Mau terbuka tertutup bukan urusan dari MK, tapi urusan pembentuk undang-undang. Nah, technical questionnya ini yang kadang-kadang membuat orang berpikir mencampur adukan seolah-olah ini masalah konstitusi atau constitutional isunya. Sebagaimana misalnya yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra yang katanya PBB mau dukung pemilu coblos partai. Yusril siap bertarung di MK, ya. Padahal yang dikemukakan Yusril itu sesungguhnya technical question, bukan constitutional question. Jadi technical questionnya adalah dia mengatakan Yusril menyatakan PBB mendukung sistem proporsional tertutup karena sejumlah alasan. Salah satunya biaya politik yang mahal. Nah, biaya politik yang mahal atau cost politik ini itu a technical question yang sebenarnya dalam sistem pemilu proporsional terbuka bisa diatur juga agar tidak mahal. Sebagai contoh misalnya ketat dalam hal penggunaan dana kampanye baik bagi partai politik maupun bagi perseorangan yang berada dalam daftar terbuka tersebut. Jadi itu soalnya saudara sekalian. Jadi a constitutional question dan technical question jangan dicampur adukan. Tapi apakah kemudian kita akan menggunakan terus-menerus sistem proporsional terbuka? Menurut saya silahkan diperdebatkan nanti oleh pembentuk undang-undang lebih baik pasca pemilu 2024 agar kita tidak diganggu dengan tahapan dan jadwal yang sudah berjalan. Kalau sekarang ada perubahan-perubahan nanti justru akan mengacaukan persiapan-persiapan. Dan sekali lagi lebih baik kita mendiskusikan ini secara lebih detail dan mendalam pasca 2024. Termasuk juga membicarakan masa depan konstitusi kita karena ada aspirasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya presidensial threshold apakah mau dipraktikkan
terus atau tidak. Walaupun dalam konteks ini saya tetap menginginkan presidensial threshold itu tetap dihapuskan untuk pemilu 2024 ini karena itu a constitutional issue, bukan technical issue. Beda dengan proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kalau misalnya menentukan apakah sistem pemilu itu proporsional, terbuka atau tertutup bukan kewenangan MK. Tetapi kalau menentukan apakah presidensial threshold itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, nah harusnya itu kewenangan MK. Jadi MK bisa mengatakan itu bukan open legal policy. Tapi kalau sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup itu jelas open legal policy pembentuk undang-undang. Itu ya Sobat Era sekalian, CLBK kita yang saya buka kembali kerannya karena saya tertarik membahas isu-isu yang terkait dengan dengan konstitusi kita. Coba kita bacakan sedikit komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke, berarti istilah konstitusi itu maksudnya undang-undang dasar. Iya, tetapi nanti pelajaran lain ya. Karena konstitusi dan undang-undang dasar itu tidak sama persis ya. Oke. Kok bisa disimpulkan bukan urusan MK? Itu bahasa pasarnya Sobat RH sekalian. Maksudnya saya mengatakan MK seharusnya ya itu tidak mengabulkan permohonan untuk menjadikan pemilu proporsional terbuka menjadi pemilu proporsional tertutup. Karena saya mengatakan itu bukan soal konstitusional, bukan ada constitutional issues-nya. Itu adalah soal yang bisa dibicarakan open legal policy oleh pembentuk undang-undang itu ya maksudnya ya. Oke, kemudian terbuka dan tertutup artinya seperti apa Bang Refli, saya nggak paham. Oke ya. Jadi proporsional terbuka itu seperti pemilu kemarin yang terbaru. Di mana selain kita memilih partai politik, kita juga memilih calonnya. Itu terbuka. Tapi kalau tertutup kita cuma memilih partai saja seperti tahun 1999 ya. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian saya tidak ingin menilai Yusril ya, tetapi intinya adalah saya tidak setuju pendapatnya, bukan orangnya ya. Pendapatnya yang mengatakan bahwa mau memperjuangkan tertutup di MK seolah-olah itu adalah masalah kewenangan atau constitutional issues. Padahal saya mengatakan itu soal yang bukan constitutional issue sehingga seharusnya tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi alias MK harusnya menolak permohonan tersebut. Kemudian apa ini sebetulnya hanya gangguan agar persiapan pemilu jadi kacau biar pemilu bisa mundur or I don't know exactly, nggak tahu saya ya. Mudah-mudahan pemilu kita tidak diganggu dan tidak mundur. Assalamualaikum Bang RH, saya dari Medan cuma mau sebut salam 0%. Oke, salam 0% forever. Bagus terbuka tahu siapa yang kita pilih. Ya, itu soal sekali lagi itu adalah soal yang terkait dengan choice pilihan. Ya. Tetapi bukan soal constitutional issue. Sama seperti misalnya kalau kita nanti suatu saat tiba-tiba berpikir tentang sistem pemilu campuran. Karena di dunia ini Sobat Era sekalian secara umum ada pemilu sistem proporsional yaitu PR system, proportional representation system. Ada pemilu mayoritarian ya. Jadi sistem majoritarian atau sistem distrik secara salah kaprah kita menyebutnya, dan ada sistem semi proporsional atau yang disebut dengan mixed system atau campuran. Dan dalam konteks ini saya mengatakan semua sistem itu bisa diterapkan dalam konteks pemilu Indonesia dan tidak ada halangan konstitusionalnya sepanjang itu ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Jadi bukan sekali lagi bukan MK yang menetapkannya. Itu saja Sobat Era sekalian, CLBK kita kali ini. Sekali lagi CLBK cara lo belajar konstitusi. Kalau kurang jelas nanti kita akan jelaskan lagi. Tapi mudah-mudahan ini penjelasan yang bisa memberikan perspektif kepada kita semua agar tidak bingung apa itu terbuka, apa itu tertutup, dan apakah kemudian permohonan ini harus dikabulkan atau ditolak MK. Mudah-mudahan MK tidak terlalu move forward seperti putusan-putusan yang kadang-kadang saya hanya bisa mengelus dada sekali lagi dalam konteks ini. Karena sistem pemilu itu adalah sesuatu yang berkembang dan tidak boleh dipaku oleh Mahkamah Konstitusi.
bahwa seolah-olah MK hanya punya satu pilihan sistem pemilu. No way. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.